El Nino dan kemarau membawa dampak hujan deras yang disertai dengan angin puting beliung. Warga beserta petugas SAR terus berupaya mencari satu yang mengguncang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lalu visual banjir yang merendam permukiman warga. Selain memicu bencana hidrometeorologi, krisis iklim membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Kenaikan permukaan air laut, meningkatnya suhu air, dan perubahan gelombang arus laut merupakan dampak langsung krisis iklim. Fenomena itu kemudian memengaruhi produktivitas ikan di laut. Akibatnya, penghasilan nelayan kian menyusut setiap tahun. Kondisi tersebut memengaruhi ekonomi keluarga. Pendapatan melaut tak lagi mampu menyangga kebutuhan hidup. Terdesak keadaan, banyak dari anak-anak nelayan terpaksa kandas sekolah. Farid adalah salah satu anak yang terpaksa bekerja dan putus sekolah karena penghasilan orang tuanya sebagai nelayan tak cukup membiayai pendidikan. Ia tinggal di sekitar tempat pelelangan ikan Gudang Lelang, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung. Ya, kawan saya juga banyak yang putus sekolah. Ya, kebanyakan lulus SD doang, nggak lanjutin SMP. Ya, karena paling dia ekonominya kurang atau apa. Ya, kata juga kayak anaknya juga maunya sekolah, tapi ya nggak tahu juga lah. Iya, mau sekolah, tapi ya mau masuknya itu bayar dulu, akhirnya nggak ada duit, jadi kan nggak sekolah. Ini saya tadi dapat bayaran dari bongkar ikan, terus juga hasilnya udah dapat. Nih, Dijual? iya dijual. Udah ada, ini hasilnya. Di wilayah pesisir Lampung, anak-anak yang nasibnya seperti Farid terbilang banyak. Beberapa kawan Farid yang ikut bekerja bongkar muat juga putus sekolah. Ada yang berhenti sejak SD, lalu beberapa tidak lanjut saat masuk SMP. Alasannya relatif sama, yakni tidak mampu secara ekonomi. Nama saya Muhammad Anhariji. Saya di sini merantau dari Kota Agung. Udah nggak lanjut lagi ya gara-gara ekonomi, Mas. Ya ekonominya berkurang. Ya kurang, kadang-kadang sampai nggak bisa kebeli beras. Dari Kota Agung merantau ke Jawa, Mas. Cari duit tuh. Ada yang emak. Iya, Mas, kadang-kadang dapat duit transfer ke orang tua. Serupa kisah Farid dan Anhar, Fikri, salah satu anak di kampung nelayan Sukaraja, Bandar Lampung, tak lagi sekolah karena persoalan finansial. Pemasukan orang tuanya tak cukup untuk biaya sekolah. Ia berhenti kelas 3 SD. Umur 12. 12 tahun. Ya. Putus sekolah di kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD? Iya. Kelas 5 SD lu udah gak sekolah lagi? Iya. Saban hari ia membantu pendapatan keluarga dengan menjaring ikan. Bila kondisi cuaca bersahabat, Fikri bisa 2 kali menebar payang dalam sehari. Ya, payang tebar ke tengah, nanti kita tarik dari pinggir. Tergantung ikannya, Bang. Kadang-kadang 20.000. 30, lumayan aja lah buat beli beras. Tak berbeda dengan TPI Gudang Lelang, anak-anak di kampung nelayan Sukaraja juga banyak putus sekolah. Musabab utamanya, rendahnya penghasilan orang tua sebagai nelayan. Banyak juga yang di sekolah mah. Ya, ada yang SD, ada SMP, ada yang SMK. Ya gitulah. Karena orang tuanya penghasilannya mungkin rendah, namanya nelayan kan kadang dapat, kadang enggak. Ya sekarang ini nambah menurun gitu.
ya namanya faktor angin. Sudah berapa bulan ini anginnya kan, udah ada 3 bulanan mah angin ini. Ya kita orang kadang bisa melaut, kadang enggak. Kecil terus tahun-tahun ini karena ya tadi itu kendalanya lagi musim badai. Lumayan nih, dapat 2 ember 3 ember ini. Ada ikan-ikan besarnya ya ini. Nah, ya dapatlah sekitar 40 ribuan. 30-40 dapat. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, anak tidak sekolah di Lampung mencapai 146.612 orang. Sepanjang Januari sampai Juni 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung mencatat 15.965 pelajar putus sekolah. Jumlah itu ada pada setiap jenjang pendidikan, mulai SD, SMP, hingga SMA, SMK se-Lampung. Menurunnya penghasilan nelayan yang berujung putusnya sekolah anak-anak di pesisir berkolerasi dengan krisis iklim. Beberapa hal yang dialami nelayan mengindikasikan anomali cuaca tersebut. Contohnya, kenaikan permukaan air laut, meningkatnya suhu air, dan perubahan gelombang arus laut. Kita jadi nelayan udah puluhan tahun lah. Lebih umur 20 udah bawa kapal. Masih bujang udah bawa kapal Chandra. Dulu itu ya penghasilan kan lumayan, terus cuaca itu nggak kayak dulu, nggak kayak gini cuaca itu. Cuaca banyak enak lah, stabil, alur itu nggak kayak dulu. Ini mas sekarang berapa hari alur besar lagi kan, dapatnya kurang. Dulu kan alur itu jarang, 3 bulan sekali itu baru ada alur. Sekarang 1 minggu aja alur udah datang lagi. Biasa kalau nelayan biasanya kalau angin ini larinya ke sini, sekarang nggak bisa ditentukan. Arahnya ke sini, anginnya datangnya dari sini. Biasanya bulan-bulan sekarang ini angin dari sini, sekarang nggak bisa kayak gitu, nggak kayak dulu. Dulu mah bisa dibaca bulan sekian, oh anginnya dari sini, harusnya dari sekian nggak bisa. Kok biasanya bulan 10 apa 11 gitu kan? Biasa angin dari selatan, kok datangnya dari sini. Itu bisa dampak kita orang nelayan juga bisa. Sekarang kita belanja aja udah nyampe 40 juta, sekarang paling jual 30 juta kan. Oh, ruginya banyak sekali, belum buat anak buah, belum dapat buat ini lainnya. Kerugiannya 20 juta rugi. Minimal dulu itu paling 6 hari, 7 hari udah pulang. Sekarang nyampe 12 hari. Ini operasi kan ada yang lari ke timur, ada yang lari ke selatan ini waktu ini. Ya namanya lagi cari ikan gitu ya, mana yang ada gitu ya. Soalnya sini-sini kemarin aja pada kosong semua. Secara global, peningkatan rata-rata suhu bumi mencapai 1,1 derajat Celcius selama periode 1850 sampai 1900. Kenaikan suhu bumi berdampak terhadap peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas yang mengakibatkan pencairan lapisan es di kutub. Sepanjang 1994 sampai 2017, bumi telah kehilangan 28 miliar ton es di kutub. Tahun lalu, bongkahan es seluas kota London, Inggris lepas dari Antartika. Mencairnya lapisan es tersebut menyebabkan kenaikan volume air laut dunia secara cepat. Catatan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, sejak 1990, permukaan air laut meningkat 2 mm setiap tahun. Skenario terburuk, ilmuwan memproyeksikan kenaikan permukaan air laut mencapai 1 meter pada 2100. Sebuah riset di perairan Sumatera memperlihatkan kenaikan air laut yang signifikan per tahun. Pengamatan satelit altimetri Josen 2 periode 2011 sampai 2014, fenomena kenaikan air laut atau sea level rise di perairan Sumatera bagian timur, salah satunya Lampung, dengan kenaikan sebesar 15,46 mm per tahun. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung pun menyatakan perairan Lampung mengalami kenaikan suhu hingga 30-31 derajat Celcius pada 2020. Berbagai fenomena akibat krisis iklim itu berhubungan dengan produktivitas ikan di laut. Nah, kenaikan suhu air di laut itu sangat berpengaruh terhadap fenomena bleaching. Jadi yang paling banyak terkena itu adalah terumbu karang ya, yang akan mengalami bleaching itu.
seperti kita ketahui bersama bahwa terumbu karang itu merupakan tempat hidup biota laut itu. Dari kerusakan ekosistem ini pasti otomatis biota-biotanya itu akan pergi atau dia akan mencari lokasi-lokasi baru yang besar kemungkinan daerah tersebut belum terpengaruh terhadap kerusakan. Jadi makanya ya nelayan selalu menganggap kok ini daerah laut kita itu selalu jauh seperti itu, karena sebenarnya ikannya itu mungkin ya dia berpindah, dia mencari lokasi atau tempat yang menurut mereka itu sesuai untuk mereka hidup. Di pesisir dan laut itu kita mengenal istilah ekosistem karbon biru itu. Jadi ekosistem karbon biru kalau di daerah tropis seperti kayak di Indonesia itu hanya ada dua. Yang pertama itu ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun, atau biasa juga orang menyebutnya seagrass itu. Ekosistem ini itu menurut penelitian itu 10 kali lebih kuat menyerap dan menyimpan unsur karbon dibandingkan dengan hutan yang ada di daratan. Jadi dengan kondisi mangrove lamun yang baik ya, kondisi yang bagus gitu, itu secara otomatis nanti akan juga memperbaiki pola iklim kita sekarang yang lagi sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Perlu diketahui, lebih dari 70% hutan bakau di Lampung rusak parah. Dari seluas 160.000 hektar hutan bakau, sekitar 136.000 hektar beralih fungsi menjadi penambakan. Hutan bakau yang tersisa diperkirakan 1.700 hektar, itu pun dalam kondisi kritis. Di tengah situasi itu, mitigasi krisis iklim di Lampung masih belum maksimal. Dalam konteks daerah, Provinsi Lampung turut menyumbang laju krisis iklim. Model pembangunan di Lampung dinilai eksploitatif. Kalau kita berbicara konteks Provinsi Lampung dalam kontribusi dia, dalam konteks kontribusi negatif dalam mendorong percepatan krisis iklim, tentu hal ini sudah terjadi sejak periodisasi sekitar 20 tahunan yang lalu. Hal itu misal kita lihat dari model pembangunan yang bersifat eksploitatif dengan penerbitan izin-izin perkebunan skala besar. Sebagaimana kita ketahui, dengan penerbitan izin perkebunan skala besar tersebut, dia telah berkontribusi dalam perubahan penyimpanan cadangan karbon dan pelepasan emisi. Catatan Walhi Lampung hingga 2020, kerusakan hutan mencapai sekitar 375.928 hektar atau 37,42% dari total hutan di Lampung. Selain itu, selama 2010 sampai 2020, sekitar 102,43 hektar ruang terbuka hijau beralih fungsi menjadi industri, perumahan, dan lain-lain. Langkah regulator kebijakan terkesan menguntungkan korporasi ketimbang lingkungan. Salah satu contohnya, peraturan daerah soal pemanenan tebu dengan cara dibakar. Hal tersebut justru menambah emisi hasil pembakaran ke atmosfer. Upaya yang serius, aksi nyata pemerintah dalam menekan laju krisis iklim dalam konteks pembatasan penerbitan izin ekstraktif itu tidak pernah terjadi di Provinsi Lampung. Bahkan cenderung pemerintah Provinsi Lampung sendiri yang mengendorse kehadiran izin-izin industri ekstraktif tersebut. Ya kan, hal tersebut kan secara sektoral tentu di-leading oleh misalnya Provinsi Lampung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ya, oleh kawan-kawan Bapeda. Nah, kawan-kawan Bapeda ini seharusnya dia membuat semacam peta jalan bagaimana upaya baik itu pengurangan emisi, adaptasi maupun mitigasi terhadap perubahan iklim, dan ini harus disinkronkan dengan rencana kerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Lampung. Gitu. Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012. Itu melalui penyusunan dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. Memang saya mengakui bahwa ada keterbatasan penganggaran gitu di pemerintah Provinsi Lampung, dan ini juga tidak hanya pemerintah Provinsi Lampung ya, dialami juga oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Tetapi memang teman-teman di OPD terus berusaha melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ya misalnya dengan kegiatan penanaman gitu ya, rehabilitasi hutan dan lahan gitu. Kemudian kita juga melakukan aksi-aksi adaptasi seperti kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jadi melalui program Kampung Iklim, ya, melalui Kampung Sehat Iklim untuk sektor kesehatan, gitu.
Selain merenggut akses pendidikan anak-anak pesisir, dalam jangka panjang, krisis iklim dapat memicu kelaparan massal, konflik dan keruntuhan sosial, serta bencana ekologis yang lain. Perlu tindakan konkret regulator kebijakan untuk menekan laju krisis iklim.